Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Kita alhamdulillah Ibu bisa ketemu lagi di sesi sekarang, yaitu sesi keempat. Alhamdulillah ya Bu. Dari kemarin, dari sesi ketiga, kita sudah melakukan treatment. Itu perasaan Ibu bagaimana saat ini Bu? Saat ini lebih tenang aja. Lebih tenang aja, Oke. Ada kendala lain Bu setelah melakukan dari sesi 1 sampai ke 3? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang gimana Bu? Sudah sering ketemu nggak sekarang dengan orang yang memfitnah Ibu saat ini? Nggak pernah. Nggak pernah lagi? Ya. Oke. Nggak pernah lagi. Siap. Kalau misalkan ketemu juga gimana tuh Bu tanggapan Ibu? Ya udahlah, biasa aja. Biasa aja. Ya. Oke. Hubungan Ibu sama orang yang orang Awi Pari itu sekarang gimana Bu? Udah membaik? Belum ada belum ada pertemuan, jadi nggak belum ada pertemuan. Ataupun mungkin kan bisa sekarang itu canggih melalui WhatsApp, itu gimana? Nggak ada. Apa mungkin nomornya diblokir atau enggak punya Ibu? Enggak. Cuman kalau status saya di privasi semua. Status Ibu ya, di privasi. Kenapa Bu ingin status WA Ibu di privasi? Jadi di sana itu kehidupan saya di sini tuh tahu disebar-sebarkan sama temannya lagi gitu. Oh gitu. Kayak CCTV lah. Oke, saya paham. Kenapa bisa mereka menyebarkan informasi tentang Ibu? Apa yang Ibu rasa ketika mereka mengkepoin kehidupan Ibu yang tidak perlu mereka ketahui itu? Apa Bu yang jadi penyebabnya? Nggak tahu ya, mungkin iri apa gimana gitu ya. Padahal saya nggak punya apa-apa, tapi dia iri, aneh. Oh gitu. Iya. Kalau untuk diri sendiri Ibu tidak merasa apa-apa, tidak memiliki kelebihan, tapi Ibu ini di mata orang lain sampai saat ini Ibu dikagumi, Ibu dikepoin sama orang lain. Mungkin di sana di mata orang lain Ibu itu adalah orang spesial. Berarti gitu ya? Iya, seperti itu Bu gambarannya. Ketika kita dikepoin tentang kita, berarti kita itu ada sisi baiknya di mata mereka, yang mana mereka tidak mampu seperti kita. Nah, seperti itu Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu Bu? Oh, enggak. Mau curhat dulu gimana? Enggak. Enggak ada? Enggak ada. Baik, siap. Berarti di sesi keempat ini kita akan melaksanakan pemulihan supaya treatmentnya baik, supaya progresnya juga lebih baik, terus hubungan Ibu sama yang lain juga lebih baik, seperti itu. Jadi sekarang Ibu belum benar-benar ketemu dengan orang Awi Pari ya Bu? Belum. Belum. Semenjak kejadian itu baru ketemu sekali. Itu pun saya di sini dia gini, bawa motornya kenceng anaknya kan sama gitu. Jadi memalingkan wajah. Biasanya kan nanya. Ya. Gitu. Oke, saya paham Bu. Nah Bu, usaha apa yang Ibu inginkan? Kan Ibu itu pengen ya waktu dari sesi pertama itu baik-baik saja dengan kawan yang setelah lama di Awi Pari. Sedangkan sekarang posisinya segini ya Bu ya. Posisinya gini sekarang. Harapan Ibu ataupun apa yang Ibu akan lakukan demi kebaikan Ibu dengan hubungan dengan dia itu apa Bu? Di saat ini. Di saat ini gimana ya? Bingung ah. Bingung? Iya. Apa nggak mau melakukan pendekatan gitu? Sebenarnya sih pengen ke Awi Pari ya, lihat dia gimana gitu. Tapi kan di sini anak-anak kan belum libur kan. Oh, jadi gitu. Itu waktunya itu. Jadi waktu yang menentukan Ibu seperti itu. Saya paham Ibu. Jadi kalau misalkan waktunya sudah pas, sudah luang, mungkin ada kemungkinan besar Ibu bisa bertemu dengan dia. Iya. Dan Ibu mungkin bisa nggak misalkan nanti sudah waktunya luang, bicara baik-baik dengan dia. Apakah menurut Ibu mampu nggak seperti itu?
Sepertinya sih nggak bisa ya. Nggak bisa. Soalnya dia itu kalau misalnya udah ngecap orang jelek, udah jelek terus gitu. Kan udah banyak kejadian sama dia. Tapi, yang itu yang orang lain gitu. Yang orang lainnya. Tapi Ibu kenapa pengen kalau udah tahu ya dia itu kalau sudah benci sama orang lain sekali benci terus-terusan. Seperti itu ya Bu? Iya. Tapi mengapa Ibu ingin hubungannya membaik dengan dia? Sedangkan kan Ibu sudah mengetahui secara jelas, secara detail bahwa dia itu susah untuk diajak komitmen. Kenapa Bu seperti itu? Kan dulunya juga baik-baik ya. Jadi mungkin saya ingin baik-baik lagi aja gitu. Nanti kan takutnya apa sama anak saya, efeknya itu sama anak saya kan biasa nanya jadi nggak ditanya gitu. Sedangkan anak saya kalau di sana selalu main ke rumah dia. Gitu. Jadi Ibu itu menjaga demi menjaga bukan hanya Ibu saja ya Bu. Iya. Dari usaha ini juga Ibu melihat bahwasanya ada anak-anak Ibu yang akrab dengan mereka. Seperti itu Bu ya. Tapi gimana Bu, selama kejadian ini, apakah dia ada efeknya nggak menurut Ibu nih ke anak-anak Ibu? Seperti nggak nanya lah, gitu lah, gimana gitu. Nggak tahu ya, soalnya saya ke sana nggak bawa anak saya. Jadi belum tahu. Mungkin juga kata saudara saya, mungkin kalau mau kesini mah kesini aja. Biarin aja, paling juga dia nggak kesini gitu. Maksudnya paling dia yang menghindar gitu. Jadi anak Ibu itu sering main ke sana karena ada anaknya juga seperti itu Bu? Apa gimana? Enggak, misalnya kan anak saya misalkan di sana kan ada kos, kan misalnya anak-anak kan main di situ, dia suka nyamperin gitu kan, biasa kan kalau sama anak kecil nanya gimana. Gitu. Iya. Takutnya nggak nanya, terus anak-anak jadi overthinking seperti itu ya? Tahu kan anak saya aktif banget itu yang kecil ya, takutnya ke rumah dia nanti dimarahin apa-apa kan nggak tahu. Iya betul. Menjaga itu. Nanti efeknya juga kemungkinan naudzubillah min dzalik ya Bu. Iya. Kalau misalkan tidak diperjuangkan itu kan efeknya luar biasa. Nah, semaksimal mungkin kalau gitu saya udah tahu alasannya. Jadi saran dari saya, Ibu tetap perbaiki hubungan seperti itu. Karena itu juga kan baik buruknya juga itu kan teman Ibu juga. Dan efeknya juga bukan hanya buat Ibu, tapi buat anak-anak Ibu ke depannya. Seperti itu ya Bu ya. Sempat ya. Malam keberapa ya sempat mimpi dia jadi biasa lagi. Kok dia biasa lagi? Katanya aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja katanya gitu, biasa aja. Kayak seneng banget pas bangun, oh cuma mimpi. Iya. Itu dalam bawah sadar ya Bu. Kalau mimpi itu kan di alam bawah sadar. Harapannya di dunia nyata ingin seperti itu nggak Bu? Iya. Apa yang telah dilakukan oleh Ibu ketika Ibu membayangkan baik-baik saja, oh ternyata mimpi. Yang dilakukan Ibu setelah bangun tidur apa Bu ketika memimpikan hal tersebut? Mudah-mudahan kenyataan, jadi kenyataan. Jadi berdoa aja Ibu ya seperti itu. Ya, saya juga ikut berdoa ya Bu ya. Mudah-mudahan hubungan Ibu dengan bestie Ibu itu yang di Manonjaya semakin membaik lagi seperti halnya biasa. Karena ini juga kan ini bukan kesalahan Ibu ya. Ini adalah faktor ketiga. Jadi ada penyebab dari orang ketiga yaitu fitnah. Ya mudah-mudahan saya mendukung, saya mensupport, saya mendoakan Ibu. Mudah-mudahan hubungan Ibu dengan beliau semakin membaik seperti itu. Ya Bu. Nah Ibu, kalau dengan dia Ibu masih emosi nggak sama orang yang memfitnah Ibu saat ini? Masih. Masih emosi. Tindakan yang Ibu akan lakukan ketika bertemu dengan dia apa Bu? Kan Ibu masih benci gitu seperti ini. Ya tidak memperlihatkan apa ya, membenci dia gitu, biasa aja di luar, tapi kan di dalam suka ada perasaan agak benci gitu. Iya, saya paham Ibu. Oke. Lain di mulut, lain di hati. Ya, seperti itu Ibu. Iya siap. Kalau mengingat Ibu, orang yang memfitnah Ibu, emosional Ibu itu ada di angka berapa Bu? Mungkin 4. 4. Ya. Baik siap.
Kita akan seperti biasa melakukan reset terapi jalur energi terlebih dahulu, Bu. Masih ingat, Bu, titik awal yang mana kita ketuk? Yang ini kan? Yang ini? Nah, yang betul. ini ya? Iya. Ini kita ketuk dengan dengan dua tangan, yaitu menggunakan 4 jari. Dengan tidak mengucapkan kalimat apapun, terkecuali mengetuk sebanyak 5 kali, sambil mengetuk, tarik nafas dalam-dalam, buang dalam-dalam. Niatkan untuk rileks. Ya, Bu, silahkan. Saya kasih hitungan sampai 5. 1, tarik nafas, buang. 2, tarik nafas, buang. 3, tarik nafas, buang. 4, tarik nafas, buang. 5, tarik nafas, buang. Sudah. Intensitasnya masih ingat, Bu? Di angka 10 itu emosi yang sangat luar biasa. Ya. Ke-8-nya semakin menurun dan keberikutannya sampai 0 itu benar-benar habis. Nah, mungkin kan kemarin itu Ibu ada di riset jalur energi itu ada di angka 8 kalau nggak salah ya, Bu. Yes. Seperti itu. Yang ke-8. Nah, untuk sekarang kita kan di sesi keempat ini ya. Di riset jalur energi ini, berapakah intensitas yang Ibu alami saat ini? 4 mungkin. 4? Ya. Baik. Nggak terlalu itu ya. Nggak terlalu ya. Emosi. Ya. Nah, siap. Nah, sekarang Ibu ikuti tahap kedua. Masih ingat, Bu, tahap kedua? Tahap source spot, yang mana tahap source spot ini Ibu menemukan titik di sebelah sini. Ya. Mau kanan apa mau kiri? Kalau mau mau kiri, berarti kita menggunakan tangan kanan. Ya. Kalau mau kanan, berarti kita menggunakan tangan kiri. Kita mengurut ya, memijit titik tersebut nih di sebelah sini, Bu, 3 cm di bawah tulang. Ya. Nah, memutarkannya itu searah jarum jam atau sebaliknya. Ya. Siap ya, Bu ya? Siap. Oke. Meskipun saya merasa kecewa saat saya melihat, mendengarkan, membayangkan, mengetahui, dan atau mengingat masalah tersebut tentang kesalahpahaman dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan tidak nyaman dengan kejadian tragedi, fitnah yang memunculkan semua perasaan tidak nyaman yang saya sebutkan tadi, saya tulus menerima dan menghargai diri saya seutuhnya. Dan dengan kesadaran penuh, saya putuskan dengan yakin, mantap, sekaranglah waktunya dan aman bagi saya untuk dengan tulus, ikhlas, lepaskan secara permanen semua perasaan tidak nyaman yang saya rasakan saat ini. Saya lepaskan semuanya demi kebaikan dan kemajuan hidup saya yang sungguh berharga. Silakan tarik nafas 3 kali. Tarik, niatan untuk lega. Buang. Tarik lagi. Buang. Tarik lagi. Buang. Sudah.
intensitas yang ibu rasakan saat ini ada di angka berapa? 2. 2. Oke. Kita lakukan kembali supaya emosional ibu ada di intensitas lebih membaik lagi. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Kita lakukan sekali lagi Bu, silakan. Titik yang tadi di sebelah sini, maaf, di sebelah bawah tulang. Ya. Diputar, silakan. Walaupun meskipun saya merasa kecewa saat saya melihat, mendengarkan, membayangkan, mengetahui, dan atau mengingat masalah, kesalahpahaman, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan fitnah yang memunculkan semua perasaan tidak nyaman yang saya sebutkan tadi. Saya tulus menerima dan menghargai diri saya seutuhnya, dan dengan kesadaran penuh saya putuskan dengan yakin, mantap, sekaranglah waktunya dan aman bagi saya untuk dengan tulus, ikhlas, lepaskan secara permanen semua perasaan yang saya rasakan saat ini, beserta semua perasaan tidak nyaman apapun itu yang muncul pada kejadian paling awal, pada kejadian lanjutan, dan pada kejadian tersembunyi dan atau yang saya sudah lupa sekalipun yang menjadi penyebab atau akar masalah dari hal tersebut, saya ikhlas, lepaskan secara permanen dengan tulus dan sangat ikhlas. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Oke. Intensitas sekarang ada di angka berapa, Bu? 1 mungkin. 1. Lebih nyaman. Iya. Oke. Baik. Nah, sekarang ke tahap ketiga, yaitu the squent. Yang the squent itu titik akupressur 12. Yang kemarin tuh di sini ya, Bu? Ya. Masih ingat ya, Bu ya? Masih. Tanpa mengucapkan apapun, namun dalam hati Ibu mengeluarkan kata namanya apa? Kebencian Ibu, silakan diucapkan dalam hati, disebutkan dalam hati. Seperti itu, Bu. Sebentar. Silakan, Bu. Di sebelah sini pertama, boleh? Ketuk saja sambil tarik nafas, sambil dalam hati kecewa, tidak nyaman, benci. Sebelah sini, Bu. Ya. Kecewa dalam hati. Sekarang sebelah sini. Lanjut sebelah sini, maaf. Sekarang jempolnya. Jari tengah. Sekarang kelingking. Karate touch. Sebelah sini. Tarik nafas. Buang. Oke.
Sekarang Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Sambil ikuti instruksi dari saya, Bu ya. Ya. Kepalanya tegak, kepala lurus, tegak, tidak bergerak sama sekali. Sekarang ikuti instruksi dari saya, mulai ketuk. Yang ini Bu, silahkan sebelah sini Bu. Nah ini, nah main gamut sambil ketuk, jangan berhenti mengetuk terus. Sekarang saatnya Ibu menutup mata dengan keras. Sambil ketuk Bu, jangan lupa. Sekarang saatnya Ibu melototkan mata Ibu. Sekarang waktunya mata Ibu melirik ke sudut kanan bawah. Sekarang adalah waktunya Ibu matanya melirik ke sudut kiri bawah. Putar mata searah jarum jam. Sambil ketuk Bu. Putar mata berlawanan arah jarum jam. Sekarang Ibu pandangannya lurus ke depan sambil bergumam, masih ingat bergumam kemarin menyanyikan lagu Happy Birthday itu. Silakan Bu. Saatnya sekarang Ibu mengucapkan, ikuti instruksi dari saya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang silakan Ibu bergumam lagu Happy Birthday kembali. Pandangannya lurus Bu. Matanya dibuka. Silakan. Tarik nafas. Buang. Silakan duduk. Nah, sekarang kembali lagi ke the square. Sebelah sini, silahkan. Kecewa, kecewa, kecewa dalam hati, benci, benci, benci. Kecewa, 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 benci, benci, benci. Kecewa. Terus sebelah sini, bawah. Terus sini. Sekarang sini. Sini. Lewat langsung jari kelingking. Karate touch. Sekarang waktunya Ibu menarik napas dengan dalam. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Sudah. Ibu sekarang ada di intensitas berapa Bu? 1. Oke, 1. Alhamdulillah. Ya. Kita akan melakukan finishing touch. Ini adalah terakhir kalinya. Yang mana akan membantu meminimalisir emosional Ibu, membantu sampai habis. Rasa kecewa, rasa dendam, apapun itu yang menjadi penyebab ketidakenakan dalam hati Ibu. Ketika mengingat orang yang menfitnah Ibu, Ibu ikhlas menerima, dan Ibu akan hidup enjoy. Dan ini efeknya juga buat Ibu sendiri, bahwasanya ketika kita sudah tidak memikirkan hal tersebut, maka kesetresan itu akan hilang. Ya. Seperti itu ya Bu ya? Ya. Nah, begitu Bu, kalau misalkan kita sudah plong, sudah enak, sudah apapun itu yang positif-positif sudah masuk ke dalam diri kita, siapapun orangnya nanti ketika akan memfitnah kita, menzalimi kita, kita hidupnya akan lebih enjoy. Dan kita tidak akan peduli orang mau bicara apapun. Seperti itu. Dapat dipahami Bu? Ya. Oke. Nah, sekarang bentar.
Nah, sekarang Mas sambil duduk aja, Bu. Wajahnya Ibu, pandangan dengan badannya tetap tegak ya, Bu. Wajahnya lurus ke depan, tidak boleh bergerak. Persis seperti yang tadi. Sekarang titik gamut ini ketuk lagi, Bu. Hitung, nanti kalau saya menghitung angka 1 sampai ke 6 ini, Ibu ikuti instruksi saya ya. Yang 1 ini, Ibu matanya menatap ke lantai. Tapi kepala jangan bergerak, cuma mata saja menatap ke lantai. Nanti di hitungan kedua, matanya mulai naik, contoh misalkan seperti ini. Kan pertama ini ya, turun ke lantai, naik, terus nanti ada ke tahap ketiga yaitu matanya semakin naik, tengah-tengah, terus, nah pas tengah-tengah ini kan tatapannya itu lurus ke depannya, Bu. Nanti keempatnya, matanya semakin naik sedikit. Kelima, mata sudah sangat naik. Keenam, matanya semakin naik melihat plafon. Nah, itu internet. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Dapat dipahami ya, Bu ya? Bisa. Silakan. Tapi jangan lupa, Bu, ini ketukannya harus tetap stabil. Jangan sampai berhenti. Oke? Siap. Silahkan Ibu, sekarang lurus ke depan wajahnya, tidak boleh bergerak sama sekalipun. Ketuk dengan terus-menerus tanpa ada kehentian. Sekarang saya akan memberikan instruksi angka 1. 1, mata Ibu menatap ke lantai, silahkan. 2, matanya mulai naik. Ketiga, matanya semakin naik, tatapannya lurus ke saya, Bu, ke depan. Semakin ke depan, semakin diketuk, Bu. 4, matanya semakin naik, sambil ketuk, Bu. 5, sudah sangat naik matanya. 6, semakin menaik ke plafon. Tarik nafas, buang. Sekali lagi, tarik nafas, buang. Sudah. Sekarang intensitasnya ada di berapa, Bu, angkanya? 0. Alhamdulillah. Kalau intensitasnya udah di angka 0, berarti Ibu saat ini sudah terbebas dari emosi tersebut. Nah, saran dari saya untuk lebih ke depannya lebih maju, ketika Ibu difitnah ataupun ketika nanti Ibu misalkan terjadi dengan hal yang serupa, yang tidak menyamankan dalam kehidupan Ibu, anggap saja itu adalah seperti anjing menggonggong. Yang mana anjing menggonggong itu tidak ada gunanya sama sekali. Karena anjing menggonggong itu keras gonggongannya, tapi ketika kita usir, dia semakin takut. Seperti itu, Ibu. Dapat dipahami ya, Bu? Tepat. Jadi, kedepannya Ibu sekarang kan sudah terbebas dari emosi ini. Alhamdulillah ya, Bu. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Ibu ini juga adalah proses treatment kerja keras Ibu karena Ibu ingin benar-benar lepas dari emosi tersebut. Nah, sekarang saya bertanya kepada Ibu. Menurut Ibu, ketika Ibu memendam emosi terus, benci terus sama orang yang dibenci, orang yang fitnah. Kan ketika kita itu sebagai manusia, makhluk sosial, terkadang kita juga membutuhkan bantuan dia. Yang mana mungkin posisi kita itu tidak mampu untuk melakukan tersebut. Nah, apakah Ibu ketika memendam emosi, amarah, benci, bagaimana dan apa rasanya, Bu? Seperti itu. Jadi ingin apa ya? Ingin jadi apa, takutnya itu kalau misalnya kita benci, langsung misalnya kita marah-marah, takutnya masalahnya kan lebih keruh kan? Masalahnya jadi memperkeruh masalah, takutnya gitu. Oke, lebih baik itu yang diam aja. Baik, siap. Ya. Dan alhamdulillah saat ini intensitas Ibu sudah 0, berarti clear, sudah tidak ada beban sama sekali. Ya. Nah, Bu, perasaannya gimana ketika Ibu di awal sesi pertama kan sungguh itu Ibu berat sekali ya, Bu, dengan beban tersebut. Sudah mengikuti 4 sesi ini, bagaimana perasaannya, Bu? Perasaannya ya lebih plong aja. Plong aja. Ya. Tapi jadi kayak nggak ada beban gitu aja ya. Oke, baik. Tentang masalah ini. Udah nggak ada. Ya.
udah nggak ada. Berarti intensitas 0 ini sudah benar-benar murni dari ibu sendiri? Iya. Tidak ada gangguan lain? Tidak. Sudah sadar bahwasanya ibu ini menerima dengan segalanya? Iya. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu. Iya. Kita tutup dengan hamdalah di sesi keempat ini. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan untuk mengikuti sesi konseling ini. Harapan saya mudah-mudahan Ibu semakin membaik ke depannya, semakin terjaga mentalnya, kesehatan mentalnya, dan Ibu bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi seluruh umat. Ya, Ibu ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih ya, A. Ya.